Apalagi yang bikin saya kaget, vasektomi ini dijadikan salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan sosial atau bansos. Astagfirullahaladzim. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat memastikan usulan Gubernur Deddy Mulyadi soal KB pria atau vasektomi untuk penerima bantuan sosial atau bansos atau penerima beasiswa haram dilakukan. Sekretaris MUI Jawa Barat Kiai Haji Rafani Ahyar mengatakan bila mengacu pada fatwa MUI Pusat tahun 2012, vasektomi haram dilakukan bila tidak disertai pertimbangan darurat kesehatan atau medis. Rafani mencontohkan seorang pria dapat dilakukan vasektomi apabila beresiko menimbulkan penyakit berat. Kondisi tersebut harus dibuktikan dengan pendapat dari dokter. Hal tersebutlah yang dimaksud pertimbangan kedaruratan syar'i. Rafani menegaskan jika rencana kebijakan vasektomi itu tetap dilakukan, maka Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah menghiraukan fatwa MUI. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka di luar tanggung jawab MUI. Rafani mengingatkan Deddy Mulyadi untuk mencari cara lain terkait KB dan tidak melanggar syariat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, inilah yang gua maksud. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Kalau vasektomi dibilang haram, apa kabar KB sama steril, Pak? Itu nggak diharamkan juga, kah? Makanya kalau kita mau memahami agama, jangan setengah-setengah. Kita lihat dulu konteksnya ini kayak gimana, tujuannya apa. Jangan pernah ngelihat dari pengertian vasektominya, tapi lihat manfaat kedepannya kayak gimana. Kalau kita cuma ngelihat pengertian dari vasektominya, ya udah jelas-jelas kita pasti bilang haram. Tapi nggak begitu Pak cara memahaminya. Lihat, ini tuh adalah salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan, supaya mereka yang kurang mampu secara finansial ini nggak beranak mulu. Kalau beranak mulu kan butuh biaya, Pak. Butuh biaya lagi buat makan sehari-hari aja susah. Ujung-ujungnya apa? Kalau otak udah buntu nih, mau nggak mau, untuk mendapatkan uang, mereka ini menghalalkan segala cara. Macam-macam, Pak. Ada yang mencuri, ngerampok, ngebegal, pinjol. Jadinya angka kriminalitas tinggi. Pas ketangkep, tahu nggak jawabannya, Pak? Udah pasti jawabannya karena faktor ekonomi. Buat susu anak, buat sekolah anak, itu udah pasti. Jadi, Pak, kita pahamin dulu nih konteksnya kayak gimana, tujuannya apa. Baru kita boleh bilang ini haram, ini enggak, begitu. Kang Deddy Mulyadi ada lagi programnya itu yang banyak dipertanyakan oleh orang. Salah satunya ini nih, tentang vasektomi dan KB syarat untuk bisa mendapatkan baksos. Sebetulnya programnya itu untuk menekan angka populasi yang tinggi yang ada di Jawa Barat. Tapi permasalahannya itu menjadikan syarat untuk penerima baksos. Selentingan penentang program itu sudah mulai ada. Mereka mempertanyakan bagaimana bisa sebagai syarat dari penerima baksos. Nah, menurut kalian gimana? Ini kira-kira cocok nggak untuk menjadikan program yang ada di Jawa Barat untuk bisa menekan populasi yang ada di Jawa Barat? Karena populasi yang ada di Jawa Barat itu termasuk yang tinggi loh. Yuk kita diskusi di komen. Kali ini aku gak setuju dengan Deddy Mulyadi, titik. Kalian udah tahu belum kalau Kang Deddy Mulyadi sekarang mengeluarkan kebijakan yang kontroversial yang mengguncang Indonesia kembali dengan kebijakannya. Dia mengatakan kalau orang miskin yang mau dapat bansos itu harus melalui vasektomi, atau yang nggak tahu vasektomi itu sejenis KB yang memutus saluran sperma gitu. Kebijakan ini dianggap diskriminatif bagi berbelah pihak, dan juga menurutku juga ini belum terlalu matang sih, harus dibuat kebijakan seperti ini karena ada solusinya. Nanti aku kasih. Sebagai fans Kang Deddy Mulyadi, aku nggak mau Kang Deddy blunder bikin kebijakan yang menurutku merugikan rakyat miskin. Menurutku kalau pemerintah mau menekan angka kelahiran untuk anak-anak miskin, kan bisa dengan cara lain seperti suntik KB. Suntik KB juga gratis dari BPJS. Tinggal pemerintah itu hadir dalam rangka penyuluhan ke setiap daerah, ke setiap desa itu untuk menjelaskan bahwa pentingnya KB ini. Atau kalau mau lebih gampang, gunakan instrumen desa, petugas-petugas kesehatannya kan bisa datang ke setiap rumah melakukan penyuntikan KB rutin setiap bulan. Nah, lebih terdaftar, lebih terorganisir. Saat pengambilan bansos, masyarakat harus menyertakan surat keterangan bahwa telah mengikuti KB. Nah, yang terpenting ini Pak, dalam undang-undang nih,
pemerintah itu harusnya melindungi dan mengayomi anak-anak miskin dan anak-anak yang terlantar, bukan rakyat miskin yang dilarang untuk mempunyai anak. Kalian setuju nggak dengan kebijakan Kang Deddy kali ini? Coba komen. Al-Fakir Abah Muda, salah satu warga Jawa Barat yang mana saya pribadi banyak mendukung program-program yang Bapak luncurkan selaku Gubernur Jawa Barat, diantaranya program subsidi pajak yang sampai detik ini masih berjalan, Pak. Pokoknya top marko top, saya dukung sepenuhnya, Pak. Tapi tidak dengan program yang sedang Bapak usulkan, yaitu terkait masalah vasektomi, Pak. Akan saya tolak sekeras-kerasnya, karena sebagai warga negara punya hak untuk menolak daripada program yang sedang Bapak usulkan, ya. Alhamdulillah, Pak, di usia sekarang saya 36 tahun, saya alhamdulillah dikaruniai 3 anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, ya. Jikalau Bapak di lapangan menemukan warga yang miskin akibat daripada banyaknya anak, mungkin itu warga yang memang goreng miliknya, Pak. Itu akan menjadikan PR untuk pemerintah, Pak, dengan solusi yang lebih baik daripada vasektomi, ya. Apalagi yang bikin saya kaget, vasektomi ini dijadikan salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan sosial atau bansos. Astagfirullahaladzim. Terlepas apapun itu alasan Bapak, dengan program yang Bapak usulkan terkait masalah vasektomi, saya pribadi akan menolak secara keras. Gitu penginten, Pak, di warga Jawa Barat mah, di saya pribadi hatur nuhun Kang Deddy Mulyadi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi ngapain sih ngatur-ngatur warga mau punya anak berapa, kan suka-suka dia pakai gaya-gayaan mau vasektomi. Ngapain? Biarin aja mau punya anak dia. Jadi ya, gebrakan barunya KDM Kang Deddy Mulyadi itu adalah kalau orang yang mau mendapatkan bansos ya, laki-lakinya itu harus vasektomi dulu. Jadinya si vasektomi ini dijadikan syarat untuk penerimaan bansos. Dan Kang Deddy juga bilang berhenti punya anak kalau nggak sanggup menafkahi. Banyak orang yang mikir ngapain sih ngatur-ngatur mau punya anak apa segala macam, ngapain pemerintah yang ngatur. Tapi kalau dari program barunya Kang Deddy ya, pelajaran yang gue dapat itu adalah pendidikan keluarga berencana, kesetaraan gender, dan ketegasan pemimpin dalam mendisiplinkan warga-warga. Tapi kayaknya kalau yang pemikiran yang nggak nyampe, banyak yang bilang melanggar HAM lah, melanggar hukum agama lah, ini itu segala macam, babi bu bebo. Tapi padahal kalau kalian dalemin lagi pikirannya pemerintah, pikirin lagi lebih dalam lagi maksud dan tujuannya dari si Kang Deddy ini, gue yakin kalian pasti paham deh. Tubuh seseorang itu adalah hak individu orang itu sendiri. Gua paham pemerintah itu tidak berhak untuk mengatur. Iya, gua paham. Tapi kalau memang tubuh dan individu itu adalah tugas individu itu sendiri, ya jangan apa-apa ngandelin pemerintah. Yang buat lu, yang goyang lu, yang jadiin anak lu, tapi lu mengandalkan pemerintah, ngandelin BPJS lah, bansos lah, lapangan pekerjaan lah, macet pada komplain lah, banjir buang sampah pada komplain lah, segala macam, semuanya nyala-nyalain pemerintah. Menurut gua stigma banyak anak banyak rezeki itu tuh bisa dipakai di zaman dulu ya, tapi kalau dipakai di zaman sekarang tuh menurut gua kurang relevan gitu. Katanya banyak anak banyak rezeki, ya udah jangan mengandalkan bansos. Gue juga paham mungkin bansos itu adalah salah satu rezeki dari Tuhan untuk keluarga lu, untuk anak lu, tapi kan bansos dari pemerintah. Kalau semisal amit-amit bansos ditarik fasilitasnya sama pemerintah, mau gimana lu? Kan anak lu banyak, rezekinya banyak, ngapain lagi lu ngandelin bansos, ngapain lagi ngandelin BPJS, ngapain lagi ngandelin BLT, bantuan tunai segala macam, sekolah gratis, ngapain? Kan anak lu udah banyak, berarti kan rezeki lu banyak. Lagi pula yang pada marah-marah tentang vasektomi, sekarang gini ya bang, neng, ibu, bapak, opa, oma, ya mami, papi, ayah, bunda ya, vasektomi itu tidak diwajibkan. Kalau kalian mau bansos ya kalian vasektomi, kalau kalian nggak mau vasektomi ya sudah jangan mengharapkan bansos, gitu aja repot. Makanya ya ibu bapak sedulur semua ya, ada program KB 2 anak cukup, 2 anak lebih baik. Kadang orang tua yang punya 1 anak aja kepalanya udah pusing, kadang orang tua yang udah punya anak 2 itu belum tentu bisa adil kedua-duanya. Ada lah yang berat sebelah, ada lah yang dimanjain sebelah, ada lah yang satu pendidikannya bagus, yang satu nggak bagus gara-gara orang tuanya udah keburu terjun payung. Apalagi ini yang anaknya pada berentet, ini gue maaf kata ya, gue maaf banget, bener-bener gue minta maaf. Kalau gue ngeliat orang-orang yang di pinggiran jalan gitu ya, yang hidupnya kurang mampu gitu ya, gue nggak tahu kenapa anak-anak itu berentet, udah gitu berentetnya tuh masih pada kecil-kecil gitu loh, paham gak sih? Terus yang kayak satu motor boncengan berlima gitu, tapi bocahnya tuh masih pada kecil-kecil banget, piik-piik banget. Sedangkan kalau orang kaya nih ya, kalau orang yang berada gitu ya, anaknya tuh 2-3 paling banyak. Karena apa ya? Karena orang tua yang justru mapan, justru mampu, itu mereka itu benar-benar mempersiapkan anak-anaknya itu untuk berpendidikan yang bagus, ke luar negeri misalnya, atau masuk ke sekolah-sekolah yang bagus, international school, dan segala macamnya. Dipersiapkanlah warisannya,
dipersiapkanlah asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi sakit kritis lah, segala macam itu dipersiapkan dengan matang, ibu bapak. Ini pemerintah tuh lagi bebenah ya, sedikit demi sedikit sedang dibenahi. Kok kalian tuh pola pikirnya kok nggak bener-bener gitu loh, dikit-dikit langsung disalahin, dikit-dikit langsung dihujat. Coba gitu didalemin dulu maksud dan tujuan si pemerintah itu sendiri gimana. Kalau memang nggak masuk akal lah dikritik lah, ini dikasih solusi ya supaya meringankan angka kemiskinan di Indonesia, meringankan ibu bapak gitu, supaya nggak makin banyak pemulung gitu ya, nggak makin banyak orang yang tinggal di bawah kolong jembatan, nggak makin banyak yang tinggal di bantaran sungai yang mau digusur gitu. Dikasih solusi kok malah, aduh, itu yang bilang vasektomi melanggar HAM, melanggar agama dan segala macam, udah terserah, lu nggak usah terima bansos, terus nggak usah lagi lu koar-koar nyala-nyalain pemerintah yang bilang banyak anak banyak rezeki ya, setiap anak punya rezekinya masing-masing ya. Coba dah pemerintah tarik BPJS, tarik BLT, tarik KIS, tarik apalagi sekolah gratis, tarik bantuan bansos, tarik makan gratis, tarik sekolah negeri gratis, tarik semua fasilitas itu biar lu pada mikir berkali-kali kalau mau punya anak banyak. Lu pada cewek-cewek yang lahiran aja masih banyak banget yang pakai BPJS. Perasaan giliran cewek-cewek yang KB kok kayaknya nggak ada yang kasihan gitu. Kalau cewek-cewek KB tuh apa ya, didukung-dukung aja gitu, nggak dibilang melanggar HAM dan segala macam. Tapi giliran vasektomi kok kayaknya ini konspirasinya banyak banget nih perkara vasektomi gitu. Kenapa giliran cewek yang KB kok kayaknya pada seneng, giliran cewek yang menderita kok lulu pada seneng gitu. Ini gue nanya ya, gue beneran nanya ya, kalau vasektomi itu dilanggar oleh agama dan menyalahi HAM gitu ya, gue mau nanya, bukankah menelantarkan anak itu juga melanggar syariat?